Shalom saudara sekalian. Saudara, kita akan melanjutkan renungan kita dalam Injil Markus. Dan saat ini saya akan mengajak kita merenungkan sama-sama kisah Tuhan Yesus menenangkan badai. Nah, mari kita memperhatikan dan membaca Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membaca kisah singkat ini kepada kita saudara, dan saya akan membaca dari ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara sekalian, sebagai mantan nelayan, menghadapi badai di laut sebenarnya adalah sesuatu yang biasa bagi para murid. Namun di dalam kisah ini, saudara, badai yang dihadapi para murid bukanlah badai biasa. Karena Markus menceritakan kepada kita bahwa mereka sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan mati karena badai itu begitu besar. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap badai itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara, dan sangat tidak terduga. Diam, tenanglah. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia bangun. Suatu perintah yang begitu sederhana. Nah, ketika mengatakan hal itu, saudara, ia tidak memasang kuda-kuda atau memainkan tongkat. Dia juga tidak mengucapkan mantra tertentu. Tuhan Yesus hanya mengatakan diam, tenanglah. Dan hal yang ajaib terjadi. Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh dengan tiba-tiba. Saudara, danau itu menjadi teduh sekali. Artinya danau itu menjadi sangat tenang. Nah, mungkin saudara pernah melihat permukaan air yang begitu jernih dan begitu tenang seperti kaca, di mana saudara bisa melihat wajah dengan begitu jelas ketika melihat ke permukaan air. Dan itulah yang terjadi setelah Tuhan Yesus menenangkan angin dan badai itu, saudara. Tiba-tiba dengan sekejap danau itu menjadi tenang. Nah, saudara, bagaimana respons murid-murid ketika menyaksikan hal itu? Anehnya, saudara, mereka bukan kagum atau mengatakan, "Wow, luar biasa, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus keren." Nah, Markus mencatat justru mereka menjadi sangat takut. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka kemudian menjadi sangat takut, saudara? Nah, untuk memahami peristiwa ini dengan baik, kita perlu berpikir seperti orang Yahudi saat itu, saudara. Mereka, saudara, kemungkinan tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Nah, di bagian sebelum kisah ini, murid-murid sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dan orang-orang Yahudi, saudara, sangat memahami bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki kemampuan untuk menaklukkan alam, menenangkan badai, dan menghardiknya. Nah, kita bisa melihat hal ini di dalam kisah-kisah perjanjian lama, termasuk di dalam tulisan-tulisan Mazmur. Laut, saudara, tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan apapun kecuali oleh Allah. Hanya Allah, saudara, yang bisa melakukan hal itu. Nah, di dalam perjanjian lama misalnya Elia, dia berdoa hujan tidak turun. Maka hujan tidak turun, saudara. Kemudian dia berdoa hujan turun, maka kemudian hujan turun. Namun saudara, Elia tidak memerintahkan hujan turun atau tidak. Elia berdoa kepada Tuhan supaya hujan turun atau hujan tidak turun.
Nah, hal ini sangat kontras dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia langsung menghardik dan mengatakan, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga angin reda dan danau menjadi teduh sekali. Nah, menyaksikan itu, murid-murid sangat takut. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun menjadi taat kepadanya? Nah, kali ini mereka menyaksikan sesuatu yang lebih besar, saudara, dari sekedar orang sakit sembuh atau roh jahat yang diusir. Namun pertanyaannya, mengapa mereka menjadi sangat takut? Nah, sebelum Tuhan Yesus menenangkan badai, mereka ketakutan. Tetapi setelah menenangkan badai, mereka menjadi lebih takut. Mengapa, saudara? Nah, perhatikan perkataan murid-murid ketika mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur di dalam badai itu. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, saudara, apa yang saudara lihat dari pertanyaan ini? Sebenarnya, apa yang bisa kita lihat di balik pertanyaan itu? Saudaraku, murid-murid sebenarnya hendak mengatakan, "Apakah engkau peduli kalau kita binasa? Kami bahkan tidak yakin apakah engkau peduli." Di balik pertanyaan murid-murid ada sesuatu keraguan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan, saudara. Apakah sebenarnya engkau peduli? Apakah sebenarnya engkau mengasihi kami? Mengasihi saya? Mengasihiku? Hal ini, saudara, akan sangat berbeda jika mereka berkata, memohon kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah, kita akan tenggelam." Nah, yang kedua ini adalah seruan permohonan pertolongan kepada Tuhan. Nah, jadi perikop ini sebenarnya, saudara, tidak sedang berbicara tentang kuasa Tuhan Yesus, tetapi sedang berbicara tentang karakter Tuhan Yesus, tentang siapa Dia. Apakah Dia itu Allah yang baik? Apakah Dia itu Allah yang peduli? Apakah Dia mengasihi kita? Apakah Dia mengasihi murid-murid pada waktu itu? Dan bukankah sebetulnya, saudara, kita seringkali bertanya demikian dalam hidup kita? Jika engkau, Tuhan, mengasihi aku, maka engkau tidak akan membiarkanku mengalami masalah, mengalami kesulitan, atau mengalami penderitaan. Atau setidaknya jika hal itu terjadi, engkau pasti dengan segera memberi pertolongan yang aku butuhkan. Jika Tuhan mengasihi, maka Ia tidak akan mungkin membiarkan kita tenggelam di dalam badai hidup yang kita alami. Nah, apakah saudara pernah mengalami hal seperti itu? Ketika berada dalam masalah, di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, timbul pertanyaan dalam diri kita tentang karakter Allah, tentang kebaikannya, tentang kasihnya kepada kita. Nah, biasanya pertanyaannya bukan tentang kuasanya, karena kita tahu bahwa Ia berkuasa. Ia bisa melakukan apa saja dengan kuasanya. Ia harusnya bisa menolong, tetapi mengapa Dia belum mengulurkan tangannya kepada kita? Kita mempertanyakan apakah Dia mengasihi kita atau tidak. Kita bertanya tentang karakternya, tentang kebaikannya di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah mengapa murid-murid itu bertanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Murid-murid takut Tuhan tidak mengasihi mereka. Nah, setelah menenangkan badai itu, Tuhan Yesus menegur mereka. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, takut dan tidak percaya, saudara, adalah seperti koin dengan dua sisi. Mereka menjadi takut karena sesungguhnya mereka tidak percaya. Dan Dia menegur mereka karena ketidakpercayaan mereka kepada Dia. Tuhan Yesus, saudara, hendak mengatakan bahwa kamu salah. Engkau harusnya mengerti. Aku kadang-kadang mengizinkan orang-orang yang aku kasihi melewati badai. Engkau tidak perlu panik. Jadi konteks kisah ini, saudara, adalah bukan Tuhan Yesus tidak menolong atau apakah Dia berkuasa atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya, karakternya, bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi murid-muridnya. Dia menyatakan itu kepada murid-muridnya yang tidak percaya dan meragukan kebaikannya. Nah, percayakah saudara kepada Dia? Saudara, beriman atau percaya kepada Tuhan bukan berarti percaya bahwa semua yang saya lakukan, semua yang kita lakukan dan rencanakan akan berjalan dengan baik. Beriman kepada Allah berarti, saudara,
mempercayai Dia bahwa Ia tetap baik. Apapun yang kita alami di dalam hidup kita, termasuk ketika mengalami badai, mengalami penderitaan, mengalami masalah di dalam hidup, percaya kepada hatinya, kepada karakternya, bahwa Dia adalah Allah yang baik apapun kondisi yang kita alami. Sebagai penutup, saudara, ada sebuah lagu yang indah yang berjudul Trust His Heart yang dinyanyikan oleh Baby Mason, lagu yang sangat indah, saudara. Ref dari lagu itu mengatakan, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. Allah terlalu berhikmat untuk berbuat kesalahan. Allah terlalu baik untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Maka ketika engkau tidak mengerti, ketika engkau tidak melihat tangan Allah bekerja, ketika engkau tidak melihat rencananya, atau kita tidak mengerti apa yang dilakukan tangan Allah, maka percayalah hatinya. Percayalah kepada karakter dan kebaikannya. Dia adalah Allah yang baik, yang peduli kepada kita. Percayakah, saudara? Amin.